Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kita Kitab Lubabul Hadis halaman 35. Al-Babu Thalithu Asyarah, bab yang nomor 13, fi fadilati shaumi, ing dalem nerangake keutamaan poso. Bab yang ke-13 ini menerangkan keutamaan puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu puasa Ramadan, kalau puasa sunnah puasa yang lainnya. Senin Kemis, Ayamul Bid, puasa Daud, puasa Tasyu'a, Asyura, dan lain sebagainya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, wis dawuh sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-saumu utai poso iku li kanggo ingsun, wa ana utai ingsun Allah iku ajzi bakal males ingsun bih kelawan wong poso. Jadi puasa Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah niku pun dawuh. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi tapi maksudnya dari Allah. Kalau hadis itu redaksinya dari Nabi tapi pengertiannya atau apa namanya, penjelasannya juga dari Nabi, akan tetapi ilhamnya dari Allah, dijelaskan lewat hadis. Tapi kalau hadis qudsi ini redaksinya dari Nabi tapi maksudnya dari Allah. Maksudnya ini jelasnya ya apa sembarang seperti itu. Kalau hadis maksudnya ini, penjelasannya ya kudu ini, tetapi dijelaskan oleh Nabi sendiri. Kalau Al-Quran redaksinya dari Allah, lafadznya juga dari Allah. Al-Quran semuanya dari Allah. Al-Quran, hadits qudsi, dan hadis Nabi ini berbeda. Allamahu syadidul quwa, seperti itu. Jadi ilham yang diberikan kepada Nabi dijelaskan oleh Nabi melalui redaksi Nabi. Ini hadis. Tapi kalau hadis qudsi maksudnya dari Allah, lafadznya dari Nabi itu. As-saumu tai poso, puasa itu hanya untukku, kata Allah. Poso iku kanggo aku sing bakal wa ana ajzi, aku sing bakal ngekei ganjaran, sing bakal mbales wong poso kuwi. Jadi bukan puasa ganjarannya segini-segini, enggak. Tapi Allah yang akan membalas orang puasa, saking berarti poso. Poso maksiat, poso gak ngelakoni dosa, poso weteng gak mangan gak ngombe, poso gak ngerasani, poso gak mangkel, poso gak hasud, poso gak duwe prasangka elek, poso gak muring-muring. Semuanya puasa, dan puasa ini berat sekali. Poso gak nguasno maksiat, poso gak ngrungokno maksiat, dan seterusnya. Puasa banyak. Dan barang siapa orang yang berpuasa seperti itu, Allah akan membalasnya sendiri. Tetapi yang di sini dimaksud puasa, di sini puasa ndak makan, ndak minum, ini untuk syariat. Tetapi kalau untuk mendidik nafsu, riyadhah untuk mendidik nafsu agar tunduk kepada Allah. Aku poso gak maksiat 3 dino, aku poso gak ngelakoni dosa 3 dino dan petang dino, dan seterusnya. Ini juga akan dikasih Allah sendiri pahalanya, dan seterusnya. Karena ini juga termasuk puasa, tapi secara hakikat. Tapi kalau secara syariat puasa ya ndak makan, ndak minum itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lisoimi ku ketuwe wong poso, farhatani utai bungah loro, yafrahu bunga bihima kelawan karo-karone, farhatun salah sijine bunga inda iftarihi hari kalane buka, wa farhatun lan bungah indalika irabbihi hari kalane ketemu karo Gustine. Wong poso, orang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Yang satu, dia akan menemui kebahagiaan jika dia waktu berbuka atau Idul Fitri. Dia akan merasa bahagia jika dia merasa bahagia. Itu yang pertama.
Jika mereka puasa, akan mendapatkan kebahagiaan jika mereka berbuka atau menemui hari raya kalau puasa Ramadan. Wa indaliko irobi, dan ketika yang kedua, kebahagiaan yang kedua, yaitu ketika mereka menatap wajah Allah, mereka bertemu dengan Allah, mereka karena tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di surga nanti ada orang yang masuk surga saja dikasih bidadari 70, dikasih bidadari 40, dan dia menikmati bidadari, menikmati suguhan surga, menikmati kenikmatan surga, sak krentek ati teko kepingin mobil, kepingin bojo, kepingin ngrasakno bojo petang puluh langsung dadi bisa, semuanya bisa. Tetapi ada yang lebih dari itu. Ada kenikmatan yang lebih dari itu. Kalau ada ustadz mengatakan kenikmatan di surga yang terbaik adalah, yang paling nikmat adalah pesta seks, itu enggak pernah ngaji yang dalam. Pesta seks di surga itu ada, tapi enggak nikmat seperti, enggak ada bandingannya nikmatnya jika dibandingkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melebihi nikmatnya melihat Allah, bertemu dengan Allah. Karena jika kita sudah bertemu dengan Allah, nikmatnya apa itu ngeloni bojo, nikmat di surga sudah hilang, sudah tidak ada apa-apanya. Dan orang yang bertemu dengan Allah, yang masuk surga, belum tentu dapat melihat Allah. Yang dapat melihat Allah orang-orang yang ikhlas berpuasa, orang-orang yang ikhlas mencari ridho Allah. Kenapa kok harus ikhlas? Karena ikhlas murni hanya untuk Allah. Allah yang akan membalasnya dan membukakan pintu-pintu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Poso krono mertuane, krono bojone, krono anake, krono gak duwe dhuwit, krono memang sing dipangan ana mek niku. Ya itu dapatnya itu, tapi kalau lillahi taala, Allah akan yang nampani amal itu. Jadi jangan macam-macam dengan puasa, karena sangat besar pahala dan fadilah puasa tersebut. Kalau orang puasa saja gak ikhlas, eman-eman, tidak ada gunanya. Gunanya ya biar terlihat ibadah puasa, tetapi di akhirat nanti, di surga atau di akhir, kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Ada orang yang bisa bertemu dengan Allah itu 1 tahun sekali, 1 tahun cuma sekali. Ketika ada yang ketika hari apa gitu, setahun sekali. Ada yang setiap setengah tahun sekali. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1 Jumat sekali, setiap Jumat sekali. Ada yang terus bersama Allah, ada yang sehari sekali, ada yang 3 hari sekali, dan seterusnya. Ada yang setiap hari dengan Allah. Alangkah nikmatnya jika setiap hari dengan Allah. Tidak ada kenikmatan yang bisa dibandingkan dengan melihat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat dan ketentuan berlaku. Orang puasa juga syarat dan ketentuan berlaku, ibadah juga syarat dan ketentuan berlaku. Marilah kita ikhlaskan, kita murnikan, kita bersihkan niat kita hanya dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diembel-embeli yang lain. Kita puasa untuk diet, kita puasa untuk tujuan ini, nanti saja itu tujuan. Yang penting lillahi ta'ala. Semoga Allah membimbing kita sampai ke hadiratnya, sampai oleh ridhonya, sampai bertemu dengannya. Jika ada salah itu dari saya, jika itu ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.